Nggak main-main, amunisi Mahfud MD untuk tempur di DPR, TPPU impor emas batangan di Bea Cukai ikutan kena, loyalis Anies bilang mengerikan. Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT3, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Jadi penghindaran bea cukai, bea masuk itu memang sudah dirancang, mengatakan bahwa ini emas emas mentah, gitu. Padahal itu emas batangan. Nah, ternyata sampai di dalam negeri itu tidak diduga tidak diolah karena sudah bisa dijual dan disimpan orang-orang kaya. Gitu loh. Jadi negara tidak dapat biaya masuk dan juga tidak dapat PPN. Dan ini semua zong. Karena zong, maka PPATK menganggap ini ada dugaan permainan yang besar dari pencucian uang. Bagian media sosial, Eko Widodo mengomentari Menko Polhukam Mahfud MD membongkar tindak pidana pencucian uang atau TPPU impor emas batangan di Ditjen Bea Cukai. Hal itu disampaikan Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI yang digelar pada Rabu 29 Maret untuk membahas soal transaksi mencurigakan 349 triliun di Kemenko. Mahfud mengatakan pihaknya menemukan dugaan pencucian uang senilai 187 triliun yang dilakukan dengan cara mengimpor emas batangan. Tak tanggung-tanggung, Mahfud sampai mengecek ke Surabaya, Jawa Timur lantaran Bea Cukai beralasan emas batangan yang dimaksud dicetak oleh sebuah perusahaan di Surabaya. Dugaan TPPU itu baru diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 Maret 2023 usai menerima laporan terbaru dari PPATK. Padahal PPATK telah menyerahkan LHA kepada Kemenku sejak 2017. Menanggapi hal itu, Eko merasa ngeri dengan kasus yang dibongkar Mahfud tersebut. Eko kemudian memberikan opsi atau pilihan pada masyarakat apakah akan melanjutkan rezim saat ini atau menghendaki perubahan. Sempat terjadi kesengitan antara Mahfud dan sejumlah anggota Komisi 3 DPR terkait transaksi janggal di Kemenku. Mahfud dianggap memberikan informasi salah terkait transaksi mencurigakan itu. Selain itu, bagian media sosial Eko Widodo menyoroti pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi yang mengingatkan Mahfud agar tidak terus membuat gaduh dengan berdebat di ruang publik. Diketahui Johan Budi mengatakan bahwa Jokowi tidak suka menteri yang berisik. Menanggapi hal itu, Eko Widodo mengaku heran dengan anggota DPR yang terus mendebar ancaman kepada Mahfud. Pernyataan itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis kemarin. Di mana sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD dianggap telah membuat gaduh dengan pernyataannya mengenai adanya transaksi mencurigakan di Kemenku senilai 349 triliun. Hal itu lantas memicu debat sengit antara Mahfud MD dengan 3 anggota Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat Menko Polhukam. Terkait hal itu, anggota Komisi 3 DPR, Johan Budi mengingatkan Mahfud agar tidak terus membuat gaduh dengan berdebat di ruang publik. Menurut Johan, hal itu beresiko bisa membuat Mahfud terkena reshuffle oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi tidak suka dengan menteri yang membuat gaduh. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan alasannya membongkar dugaan TPPU di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kemenku. Dilansir gridhot.id dari artikel terbitan kompas.com, Mahfud mengaku hal itu dipicu oleh sikap Presiden Jokowi yang mempertanyakan tentang turunnya IPK Indonesia. Lantas Mahfud mengumpulkan berbagai lembaga termasuk TII untuk melihat apa penyebab IPK mengalami penurunan. Ia menuturkan penyebab utama penurunan IPK karena korupsi bea cukai dan pajak. Maka dari itu Mahfud cukup kaget ketika harta kekayaan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo tak wajar mencapai 56,1 miliar. Ditambah, PPATK menemukan transaksi janggal senilai 500 miliar. Setelah itu Mahfud meminta kerap data lengkap di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kemenku pada PPATK. Menko Polhukam mengatakan ditemukanlah kejanggalan transaksi senilai 349 triliun itu. Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD dicecar begitu banyak pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI karena menyebut kejanggalan transaksi senilai 349 triliun di Kemenku. Salah satu penyebab banyaknya pertanyaan karena perbedaan data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani pada anggota Dewan. Mahfud mengklaim Sri Mulyani salah membagikan soal data dugaan kejanggalan transaksi yang melibatkan oknum Kemenku ketika rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Sri Mulyani mengatakan jumlah dana mencurigakan 3 triliun, sedangkan bagi Mahfud yang benar adalah 35 triliun. Dikutip dari Gridhot, artikel terbitan Tribun News, dalam rapat itu anggota Komisi 3 DPR RI Benika Harman mengaku sempat berprasangka jelek atas apa yang dikatakan Mahfud MD tentang transaksi janggal senilai 349 triliun itu, karena tak menjelaskan secara
lengkap, Benny menengarai Mahfud memiliki motif politik. Lebih lanjut, Benny menyatakan dirinya siap menantang balik Mahfud MD. Benny Kaharman menjelaskan maksud tantangannya ke Mahfud untuk membuka transaksi 329 triliun yang dikatakannya. Menurut Benny, pejabat publik tidak boleh menyampaikan isu yang tidak jelas asal-usulnya kepada publik. Sebagai pejabat pemerintahan, Mahfud harusnya memberikan informasi yang sudah digodok dan matang untuk disampaikan pada publik. Apalagi Mahfud MD adalah Ketua Pencegahan Komite TPP.